pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang product dan distribution strategi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu outline pada minggu ini. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu product strategi, product life cycle, product identification, lalu distribution strategi, dan yang terakhir merupakan distribution channel, decision, dan juga logistik. Jadi kita bahas dulu yang pertama, produk strategi. Jadi suatu produk dia itu merupakan gabungan dari bentuk fisiknya, kayak kalau misalnya kita menjual suatu produk atau benda gitu ya, jadi bentuk fisiknya, lalu bisa juga jasa. Jadi karena kayak yang kita bahas di minggu lalu, dalam suatu proses produksi kita mengubah input menjadi output, maka tentu akan ada jasa dalam proses tersebut. Terus selain itu juga produk itu bisa merupakan simbol karakteristik yang didesain untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, marketing konsep dalam suatu produk itu meliputi banyak macam. Jadi kayak misalnya desain kemasannya. Desain kemasan juga harus didesain semenarik mungkin untuk bisa menarik perhatian dari konsumen. Terus juga brand name, trademark, warranties atau jaminan kayak garansi yang kita berikan atas produk yang kita jual, produk image, new product development, dan juga customer service. Jadi kalau misalnya ada keluhan terhadap produk atau jasa kita, bagaimana layanan yang kita berikan untuk customer, kayak gitu ya. Nah, di sini contohnya kalau di PowerPoint berupa softing, tapi saya ganti aja, jadi kayak misalnya yang lagi ngetren sekarang yaitu bubble milk tea ya. Nah, di sini ada 4 merek, ada Tiger Sugar, ada Sing Fudang, ada The Ellie, sama ini saya kurang tahu. Tapi di sini kita mau bahas, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli minuman ini, apakah teman-teman hanya mempertimbangkan dari rasanya aja? Jadi setiap pembelian apakah teman-teman fokus pada rasanya? Atau mungkin tanpa teman-teman sadari ada atribut lain yang mempengaruhi. Jadi kayak misalnya mungkin iklannya menarik. Gitu kayak misalnya ada aktor Korea yang ikut dalam iklan ini, jadi teman-teman ikut tertarik untuk membeli. Atau bisa juga mungkin kemasannya, ternyata kemasannya menarik, misalnya yang The Ellie ini ternyata kan dia kemasannya beda dibandingkan yang lain, makanya teman-teman jadi tertarik. Atau mungkin kemudahan membelinya, misalnya di brand yang Sing Fudang ini ternyata dia antrinya panjang, teman-teman cuma kayak ingin merasakan gimana sih rasanya boba milk tea. Jadi teman-teman putuskan untuk membeli di tempat-tempat lainnya. Ternyata yang Tiger Sugar, dia antriannya nggak sepanjang yang Sing Fudang. Jadi teman-teman memutuskan untuk membeli Tiger Sugar. Jadi di sini selain dari rasa minuman itu sendiri, ternyata ada banyak atribut yang juga mempengaruhi dalam pembelian yang dilakukan tanpa kita sadari. Nah, di sini consumer goods dan service terdiri dari 3 jenis. Jadi yang pertama convenience product. Ini merupakan item di mana consumer atau konsumen membelinya itu cenderung sering, terus tidak membutuhkan effort dalam pembeliannya. Jadi kayak misalnya convenience product ini kayak produk-produk yang ada di convenience store. Convenience store itu apa sih? Jadi convenience store itu kayak contohnya kayak Alfamart, Indomart, atau 7-Eleven. Jadi produk-produk yang ada di sana kayak misalnya aja susu, kopi, mie instan, tisu, atau sabun. Nah, itu kan teman-teman pasti belinya cukup sering. Mungkin setiap bulan teman-teman akan beli. Nah, terus untuk dalam melakukan pembelian ini juga nggak memerlukan effort yang besar, effortnya cenderung sedikit. Jadi teman-teman tinggal keluar, mungkin 10-15 menit sudah dapat membelinya, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua ada shopping product. Jadi shopping product ini dibelinya setelah
dibelinya setelah teman-teman sebagai consumer sudah membandingkan. Jadi kayak misalnya di sini ada sofa. Ketika teman-teman ingin melakukan pembelian sebuah sofa, kan nggak mungkin ya teman-teman langsung ke suatu mall, mengunjungi toko tertentu, misalnya toko A. Di toko A ini dia memang menjual furniture, terus ada sofa di dalamnya. Apakah teman-teman langsung membeli ketika hari itu juga? Kan teman-teman pasti membandingkan dengan toko lainnya. Jadi pada hari itu teman-teman datang ke toko A untuk melihat sofa yang ditawarkan ada apa aja sih, desainnya bagaimana. Lalu bagaimana kisaran harganya? Misalnya teman-teman sudah ada budget tertentu ya. Nah terus setelah hari itu teman-teman kayak istilahnya record lah. Yang ada di toko A ini dia sofanya ternyata cuma ada beberapa jenis, misalnya 3 jenis, terus harganya kira-kira seginian. Nah, lalu teman-teman pasti akan mencoba membandingkan dengan toko lainnya. Jadi misalnya di toko lain ternyata sofanya nggak semahal di toko A ini, dia lebih murah, tapi ternyata mungkin desainnya dia lebih simpel dibandingkan yang di toko sebelumnya. Jadi dalam melakukan pembelian, teman-teman melakukan perbandingan terlebih dahulu. Jadi nggak kayak di toko-toko. Jadi nggak kayak di convenience product ya kayak gitu. Nah terus yang ketiga barusan specialty product. Jadi specialty product ini ketika teman-teman ingin membeli suatu barang, maka akan membutuhkan effort untuk membelinya. Jadi kayak misalnya teman-teman ingin membeli perhiasan. Nah, perhiasan yang mau dibeli, kayak misalnya mungkin emas ya. Jadi teman-teman mau beli emas, misalnya aja suatu kalung, kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman sudah srek sama desainnya di toko ini. Jadi, meskipun toko ini kayak misalnya mungkin relatif jauh atau sulit buat menempuhnya, teman-teman tetap memutuskan untuk beli di toko ini, karena ternyata sudah srek sama desain, sama harganya. Jadi itu contohnya specialty product. Jadi untuk membeli produk tersebut maka dibutuhkan effort untuk membelinya. Nah, dalam klasifikasi 3 jenis produk ini, seringkali mungkin apa yang kayak misalnya teman-teman anggap shopping product ternyata merupakan convenience product untuk orang lain kayak gitu. Jadi klasifikasinya ini tergantung dari setiap kayak pattern pembelian setiap individunya. Jadi mungkin akan berbeda dari suatu individu ke individu lainnya. Nah, selain consumer product, kita juga ada business good. Jadi business good ini merupakan barang dan jasa yang kita gunakan dalam suatu aktivitas bisnis di suatu organisasi. Jadi ada macam-macam, kayak misalnya mesin fotokopi, atau mungkin bahan baku, komponen, yang pada intinya kita gunakan dalam suatu aktivitas bisnis. Kalau misalnya tadi consumer product, kita klasifikasi berdasarkan buying habit atau kayak mungkin pattern kita dalam melakukan pembelian, maka bisnis produk ini diklasifikasi berdasarkan bagaimana mereka digunakan atau juga dari basic karakteristiknya. Jadi kayak di sini produk yang long life yang bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang dan relatif mahal, kita sebut capital item atau barang modal. Tapi kalau ada produk di sini yang less costly, jadi yang nggak semahal barang modal, terus dikonsumsinya dalam waktu setahun, maka kita sebut expense item atau barang beban ya. Nah, di sini ada 5 kategori untuk B2B. Jadi yang pertama installation, accessories equipment, component part, material, raw material, dan juga supplies. Installation di sini merupakan major capital item. Jadi installation ini contohnya kayak misalnya mungkin pabrik baru, heavy equipment, jadi kayak mungkin mesin yang kita gunakan dalam proses produksi, custom made equipment, kayak gitu. Jadi installation ini seringkali merupakan barang-barang yang relatif mahal dan melibatkan buyer dan seller negotiation. Jadi kayak misalnya di suatu rumah sakit. Jadi di rumah sakit tersebut ternyata memerlukan
kayak mesin operasi yang baru. Nah, mesin operasi ini biasanya cenderung mahal. Jadi misalnya mungkin kisaran harganya bisa 100 juta paling minim. Karena dia relatif mahal, maka untuk melakukan pembelian, dia memerlukan proses yang panjang. Jadi bisa lebih dari setahun untuk melakukan proses pembeliannya itu. Dan kadang untuk proses pembelian ini, dia juga melakukan aktivitas kayak tender, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan, dia menawarkan aplikasi. Sebelumnya rumah sakit sudah kayak dia publish. Jadi mereka membutuhkan mesin operasi jenis ini. Nah, dilakukan tender. Jadi beberapa perusahaan ikut dalam tender tersebut menawarkan kira-kira dari setiap perusahaan ini mesinnya kayak gimana. Kayak mungkin kayak spesifikasinya kayak gimana, harga produknya seperti apa. Nah, purchase approval, jadi kayak dalam melakukan pembeliannya ini seringkali melibatkan berbagai pihak. Jadi kayak misalnya di sini mungkin production specialist, perwakilan dari purchasing department, terus member dari top management. Jadi kayak misalnya yang tadi contohnya rumah sakit, mungkin yang pertama bisa melibatkan suster ya. Jadi suster yang biasanya mengoperasikan mesin operasinya tersebut. Nah, selain suster, bisa juga dari mereka mengundang dokter. Jadi, bagaimana sih tanggapan dokter sebagai pihak yang aktif menggunakan mesin operasinya. Jadi, mungkin dari dokter nanti bisa menilai, oh ternyata mesin operasi ini ternyata gambarnya cukup jelas dibandingkan yang lain. Bisa juga mengundang purchasing department. Jadi, dari purchasing department sudah ada budget tertentunya, terus juga sudah ada kayak misalnya perbandingannya, historinya sebelumnya seperti apa produk yang bagus kayak gitu. Nah, terus member dari top management. Jadi biasanya bos-bosnya mungkin juga sesekali ikut untuk melihat kan di sini produknya cenderung mahal. Nah, selain installation juga ada accessory equipment. Ini melibatkan capital item, tapi biasanya dia nggak semahal installation, terus cenderung jangka penggunaannya lebih singkat. Jadi contohnya kayak mungkin mesin fax atau mesin fotokopi itu juga bisa. Nah, terus yang selanjutnya ada raw material atau bahan baku. Jadi input yang akan kita gunakan untuk proses produksinya. Contohnya kayak misalnya mungkin kayu, kacang, kain kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ini merupakan supplies atau expense item yang kita gunakan untuk daily operation. Supplies item ini biasanya kayak mungkin barang-barang office ya, kayak misalnya mungkin kayak klip kertas, jepretan, atau mungkin kertas yang akan kita gunakan. Implikasi dari marketing strategi. Jadi setiap business group tentu membutuhkan strategi yang berbeda. Yang pertama, installation atau banyak komponen part biasanya dibeli secara langsung dari perusahaan manufaktur. Jadi mereka menekankan terhadap personal selling dibandingkan advertising. Kayak yang tadi mesin operasi tadi, kan nggak mungkin rumah sakit cuma melihat advertisement-nya yang ada terus langsung beli, kan mereka juga membutuhkan kayak misalnya trial dulu, jadi membutuhkan pendekatan personal selling. Nah, kalau misalnya untuk produk supplies dan accessory equipment, dia cenderung lebih ke arah advertising. Karena biasanya pembeliannya itu kan dia nggak secara langsung. Jadi mereka membutuhkan perantara, kayak misalnya aja wholesaler. Jadi kayak misalnya kita mau beli kertas HVS, kan kita nggak beli langsung dari perusahaan manufakturnya. Tapi kita belinya melalui kayak misalnya mungkin toko bukunya. Jadi mungkin dalam melakukan pembelian kita melihat iklannya, apakah ada diskonnya atau bagaimana kayak gitu. Kayak melihat iklan-iklan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya perusahaan yang menjual supplies atau accessory equipment
biasanya dia itu lebih menekankan pada pricing strategi, gitu kayak diskon yang tadi saya sebutkan, dibandingkan untuk produk lainnya ya, kayak misalnya installation tadi, mungkin perusahaan lebih menekankan pada kualitas produknya, karena akan digunakan untuk relatif jangka panjang. Jadi, kalau misalnya kualitasnya jelek, tentu akan merugikan perusahaan sendiri. Jadi, dia kayak misalnya harus ikut proses tender lagi, kayak gitu. Proses tender itu juga membutuhkan waktu yang lama, jadi pasti akan merugikan perusahaan kalau mereka kayak sering beli produk installation, kayak gitu. Nah, kita masuk ke product lines dan product mix. Jadi, product line itu merupakan grup dari produk yang kayak mungkin similar, sedangkan product mix ini merupakan pembagian dari product line. Jadi teman-teman lihat aja grafnya, product line ini kayak gini. Jadi ada mungkin klasifikasi tertentu, bahwasanya product mix ini gabungan dari product line tersebut ya. Jadi product line konsistensi dalam product mix. Jadi semakin sedikit variasinya, maka semakin banyak konsistensi dari produk line. Contohnya kayak misalnya di sini Amul, dia mempunyai beberapa produk line yang merupakan bentuknya dairy. Jadi karena bentuknya mirip-mirip, semuanya dairy, maka produk mix konsistensinya cukup tinggi. Tapi kalau kita bandingkan sama Samsung, jadi Samsung ini dia kan produk line-nya cukup banyak. Ada AC, TV, HP, dan juga home appliance ya. Makanya di sini kita sebutkan kalau produk mix konsistensi untuk Samsung cenderung rendah karena variansinya juga cukup banyak untuk Samsung. Nah, sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap produk life cycle. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tahap-tahap kalau kita mau menciptakan pengembangan suatu produk. Jadi, tahapannya ada berbagai tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama ketika kita menghasilkan suatu ide atau menampung ide. Yang kedua screening, yang ketiga konsep development dan business analysis, keempat product development, kelima test marketing, proses kemudian commercialization. Nah, dalam pengembangan suatu produk di sini tuh tahap ini merupakan tahap yang ekspensif, tahap yang mahal. Jadi butuh biaya yang nggak sedikit, time consuming, waktu yang dibutuhkan juga banyak, dan juga dia risky. Kenapa kok dia risky? Karena seperti yang teman-teman sudah tahu, nggak semua produk dia akan mempunyai cerita yang sukses. Dia nggak semua produk akan sukses. Banyak alasan yang bisa membuat produk bisa gagal. Jadi kayak misalnya kayak mungkin kemasannya kurang menarik di mata konsumen. Bisa juga mungkin kurang promosi atau distribusinya ternyata nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ketika kita ingin mau membeli produk tersebut ternyata distribusinya nggak sesuai. Jadi kayak channelnya susah. Kita mau membeli butuh effort yang besar. Dan kebetulan kita nggak mau mengeluarkan effort yang besar dalam melakukan pembelian ini. Jadi distribusinya gagal ya, kayak kurang sesuai. Nah, itu bisa menimbulkan gagalnya suatu produk. Nah, sekarang kita bahas lebih detail. Jadi yang pertama, tahap awalnya yaitu tahap ketika kita menghasilkan ide baru. Nah, ide baru ini sumbernya ada banyak. Bisa dari sarannya konsumen, supplier, karyawan, marketing research juga bisa. Di marketing research di sini kita harus melakukan research di pasar kira-kira konsumen lagi membutuhkan produk apa. Kita dari sisi perusahaan merasa mampu untuk memenuhi keinginan konsumen. Jadi kayak gitu ya marketing research. Bisa juga investor dari luar perusahaan atau juga dari saingan produk kita.